Instan karma, Soalim tutup gereja, Bupati Cantik keciduk goyang ngebor dan keseret kasus suap. Sangat menyedihkan, padahal potensi Purwakarta sangat luar biasa, tetapi karena dipimpin oleh orang yang bisa disebut dengan tidak layak atau tidak bisa menjaga warisan legacy dari Kang Deddy, citra Purwakarta sekarang bergeser. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Hari Kamis sore ya, hari Kamis sore, dan kita cek sesuai dengan sistem kita, Pak Hariman. Siap. Apa namanya? OSS. Jadi lokasi ini kita cek karena di sistem itu akan muncul apakah ini sudah berizin atau tidak. Itu ternyata tidak ada izin ya Pak. Penggunaan ini baik untuk kegiatan beribadatan maupun aktivitas yang lainnya. Usai aksi viral, Bupati Purwakarta Anne Retna Mustika menyegel tempat ibadah gereja beberapa waktu lalu, kini mantan istri Deddy Mulyadi tersebut kembali viral setelah kedapatan berjoget di sebuah konser musik. Anne dengan lantang menyegel serta menyaksikan pembongkaran Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS yang berlokasi di Desa Cigelam, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Aksi pembongkaran tersebut diduga lantaran belum memiliki izin resmi membangun rumah ibadah 2 April. Menurut dia, penyalahgunaan bangunan tak berizin untuk tempat ibadah itu melanggar peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9, Nomor 8, Tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadah atau dengan sebutan SKB 2 Menteri. Bupati Anne berharap agar penutupan atau penyegelan bangunan tersebut tidak disalahpahami atau sengaja disalahartikan, sebab yang ditutup bukanlah tempat ibadah, melainkan sebuah bangunan tak berizin. Namun, seperti dipantau holopis.com dalam sebuah unggahan di TikTok @danjukjaran 5, Kamis 6 Maret, akun tersebut sempat membagikan kembali video viral aksi joget Anne Retna. Video tersebut telah ditonton lebih dari 4 juta pengguna TikTok dengan 14.000 lebih komentar. Berbusana serba biru serta memegang telepon genggam, mantan istri Deddy Mulyadi tersebut asik berjoget sambil melompat-lompat. Warganet pun tak tinggal diam. Mereka turut berkomentar atas aksi sang bupati. Banyak yang tak menyangka dengan tingkah laku yang ditunjukkan sebagai seorang bupati. Selain itu ada pula warganet yang tetap mendoakan yang terbaik bagi sang bupati meski telah menutup tempat ibadah gereja. Tak hanya itu, sebagian besar warganet menganggap bahwa Anne merupakan seorang pemain lama lantaran kedapatan asyik berjoget ria. Kata Shirley Pang, Tuhan Yesus memberkatimu Bu, biar Tuhan yang berkehendak. Tapi ya begitulah, biarkan Kang Segel berjoget ria. Jangan diganggu, kalau diganggu rumah kalian bakal digusur. Dia seperti menikmati dan tak merasa bersalah sama sekali. Tapi entah ini karma atau bukan, ternyata Bupati Purwakarta Anne Retna Mustika diperiksa Kejaksaan Negeri Purwakarta terkait dugaan kasus gratifikasi atau suap yang dilakukan 24 anggota DPRD Purwakarta. Anne mendatangi Kejari Purwakarta bersama Sekda Purwakarta Norman Nugraha 15 Februari 2023. Seperti dilansir dari Tribun Jabar, Anne dan Norman diperiksa selama 3 jam dari pukul 9 hingga pukul 12. Anne mengakui dirinya bersama Sekda diperiksa terkait dugaan gratifikasi anggota DPRD Purwakarta. Kasus dugaan suap tersebut mencuat sebagai buntut dari aksi boikot anggota DPRD terhadap rapat paripurna pembahasan APBD Purwakarta 2021, Senin 12 September 2022 silam. Kepala Seksi atau Kasih Intelijen Kejari Purwakarta, Fabrianto Ari, menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap pimpinan dan anggota DPRD Purwakarta sebagai bagian dari pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan. Kalau orang Jawa bilang wong nandor bakal ngunduh, orang menanam pasti menuai. Dan apa yang ditanam oleh Bupati Purwakarta adalah bukti hasil perilakunya yang semena-mena kepada warganya sendiri. Ia terlalu rasis dan diskriminatif, tak bisa menghargai perbedaan antar umat beragama. Langkah Bupati ini memang tak mencerminkan sikap seorang pemimpin yang mengayomi. Memang sangat memalukan ya, ibadah itu hak setiap umat beragama. Padahal ibadah tak mengganggu orang lain, tidak menghalangi jalan, tidak gaduh, tapi disegel dengan alasan izin.
yang mana izinnya sendiri sering jadi polemik berkepanjangan. Tak ada izin karena mereka pasti kesulitan soal izin, ini siklus lingkaran yang tidak ada akhir. Mau ibadah harus ada gedung, dan gedungnya harus ada izin. Tak ada izin, siap-siap disegel dan dihentikan. Mau urus izin berbelit-belit, mirip benang kusut, lama, dan bertele-tele, bahkan terkesan dihalangi, dan belum lagi ulah kelompok intoleran. Miris melihat oknum di negara ini yang masih saja alergi dengan ibadah umat lain. Kapan majunya negara ini kalau urusan agama dan ibadah terus diributkan tidak pada tempatnya? Seolah meributkan ibadah umat lain adalah syarat untuk meraih kesejahteraan dan kemajuan. Bagaimana menurut Anda? Tuduh Kemenke iblis dan mau makar, kini Bupati kena OTT KPK. Ketahuan daerahnya miskin, duitnya ditilep. Itu yang hadir itu waktu itu nggak stop, nggak tahu lah. Sampai pada waktu itu saya ngomong, ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan. Nah hari ini Pak, saya kejar lagi Bapak kemari. Tim KPK berhasil menangkap beberapa pihak yang sedang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Satu di antaranya adalah Bupati dan juga beberapa pejabat strategis lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Timahlut. Saat ini tim KPK masih terus mengumpulkan bahan keterangan, termasuk segera membawa para pihak ini ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK. Dan setiap perkembangannya pasti kami akan informasikan nanti kepada masyarakat setelah memastikan seluruh proses yang sedang kami lakukan ini telah selesai. Barang bukti apa yang dibawa Bang? Ada satu berkas tadi, satu box berkas dokumen ya dari rumah dinas Bupati. Penangkapan itu di mana Bang? Di rumah dinas kah atau di mana? Penangkapannya di rumah dinas. Rumah dinas Bang ya? Jam 11.30 itu. Sekarang orang itu dibawa kemana Bang? Sekarang orang itu sudah meluncur ke Pekanbaru ya, melalui speed ya. Melalui speed Bang ya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT terhadap Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, Kamis malam. Selain Bupati, tim KPK juga mengamankan puluhan pejabat Pemkab dalam operasi tersebut. Penangkapan Bupati Meranti ini dibenarkan oleh Jubir KPK Ali Fikri. Saat ini, penyidik masih melakukan penindakan di lokasi. Tim KPK juga dikabarkan tengah menginterogasi sejumlah pihak. Kata Ali Fikri, saat ini tim KPK masih bekerja, terus kami kumpulkan bahan keterangan dari beberapa pihak. Jauh sebelum adanya OTT KPK, Bupati Meranti pernah menjadi sorotan publik lantaran menyebut Kementerian Keuangan yang berisi setan dan iblis. Hal itu disampaikan Muhammad Adil dalam rapat koordinasi pengelolaan pendapatan belanja daerah se-Indonesia di Pekanbaru Kamis 8 Desember 2022 lalu. Berikut pernyataan lengkapnya. Setelah sedikit protes pidato Pak Gubernur bahwa ada penurunan DBH di Provinsi Riau. Mungkin secara umum ada ya, tapi di tempat saya itu DBH bukan malah menurun. Minyak kami itu malah bertambah banyak. Ini untuk Pak Dirjen ketahui berulang kali saya sampai 3 kali menyurati Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk audiensi. Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online. Kemarin waktu Zoom dengan Kemenke tak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, barulah menyampaikan dengan terang bahwa $100 per barel. Sampai ke Bandung saya kejar Kemenke, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadir waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong ini orang keuangan isinya iblis atau setan. Jika Bapak Presiden Jokowi tidak mau urus kasihkan kami ke negeri sebelah, apa perlu Meranti angkat senjata? Jika tidak bisa juga kita ketemu di mahkamah. Izin Pak, saya enek menghadap Bapak ini, Dirjen Keuangan. Saya lebih baik keluar, kata M. Adil. Adil diketahui menjadi Bupati Meranti untuk periode 2021-2025. Ia dilantik oleh Gubernur Riau pada 26 Februari 2021. Pria kelahiran 18 April 1972 ini memulai karir dengan mencalonkan sebagai kepala desa, namun gagal. Ia kemudian menjadi anggota DPRD Riau periode 2014-2019 dengan diusung oleh Partai Hanura. Namun kala itu Adil tidak menuntaskan jabatan dan beralih ke PKB. Pada Pileg 2019, Adil kembali terpilih menjadi anggota DPRD Riau periode 2019-2024 dengan diusung partai tersebut.
Tak lama dari menduduki kursi legislatif, Adil kemudian menjajal keberuntungan kursi eksekutif. Bersama seorang purnawirawan polisi bernama Asmar, Adil maju pada Pilkada 2020. Dengan perolehan suara 37.116, pasangan ini mengalahkan 3 pasangan calon yang berasal dari birokrat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti. Sejak penghujung tahun lalu, Adil disebut meninggalkan PKB bergabung dengan PDIP. Desember 2022, sosok Adil menjadi perbincangan usai pernyataannya yang menyebut Kemenke berisi iblis dan setan. Pernyataan Adil tersebut muncul dipicu ketidakjelasan terkait dana bagi hasil atau DBH yang mestinya diterima daerahnya, yang menilai Meranti seharusnya layak mendapat DBH dengan hitungan $100 per barel. Jadi, bagaimana menurut Anda?